Manusia berasal dari kata man dan nisyan, sehingga manusia itu berasal dari man dan nisyan. Gabungan antara man dan nisyan ini diistilahkan digabung menjadi satu, dinamakan wazan manhud, menjadi bentukan kata manusia. Man artinya orang, nisyan artinya lupa. Maka manusia artinya dengan sigirang lupa yang kuatna sebutan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al insanu mahallul khata'i wan nisyani. Manusia sino memang tabiatna kuatna tokol salah dait lupa. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dhul fadlil azim. وقال أيضا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurilillah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, siwa parangicanin ita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah wa syukurillah le malam hari mangkin niki pada bulan baru dan tahun baru niki kita dapat berjtima berkumpul dalam rangka pada bermudzakarah mengkaji hukum-hukum syarak di dalam agama Islam sebagai tuntunan di persiapan tali dalam taparang gawe ibadah ulik natipa Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keribaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwa pedam bimbing ngajar ita serta siwa merjuangan agama Islam sine, sehingga alhamdulillah syukurillah sampai saat makin sine mau ita pada nikmatin nikmatna kemerdekaan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah icanin nita umur panjang sampai saat waktu niki isi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sino maka hendaklah kita bersyukur, baik dan bersyukur dengan menggunakan lisan dengan mengatakan alhamdulillah, ataupun bersyukur dengan menggunakan perbuatan dengan cara mengerjakan amal-amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun bersyukur dengan menggunakan hati dengan beriktikad baik serta berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala ngicanin ita masih hidup, masih beri kesempatan dengan pira wahwe semeton jarinta wah julum bilin ita, tetangga-tetanggan teluih julum bilin ita le tahun sirubin bareng ita pada tokol-tokol, barang ita pada berencengkrama, barang keluarga-keluarga enta, barang tetangga baturta, tetapi le saat mangkin niki wahendara iti ya. Tetapi ita masih canina kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hidup hanyalah Allah, kita hanya dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mempunyai kehidupan, kita tidak mempunyai kehidupan. Yang punya kehidupan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanyalah dihidupkan oleh Allah.
Yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang hidup pada diri kita ini adalah nyawa. Nyawa inilah sifat. Inilah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri manusia, sehingga badan ini mampu tergerak, tangan ini mampu bergerak, mata ini mampu melihat, telinga sini mampu mendengar, todok sini mampu ngeraos, naik sini mampu leka, karena tokolangna nyawa sifat hayat isi Allah Subhanahu wa ta'ala berupanya nyawa. Maka masih tetap bersarang nyawa le awak tas ini perlu tasyukurin tipa si ngicanin ita nyawa, siepen nyawa, simbembeng ita kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sino terus tak pada pacu diri tak pada manfaatang waktu kesempatan niki, karena luwek dengan siwah meninggal dunia sino meletulak le dunia sini lagun darak tadah. Terdengar rengkat Al-Quran penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan walau taro idil mujrimi nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Seandainya kalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan dan melihat orang yang penuh berlumuran dengan dosa, karena mereka menundukkan kepala mereka, ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka saking malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, angkun luwek dosa salah sita pada gawe saat sino, sambil nangendeng tipa Allah Subhanahu wa ta'ala angkatna dengan si mate sino muni ya apa angkatna muni Rabbana absorna nenek kaji icanin kaji penggita, wa sami'na icanin kaji pendengar, farji'na tulakang kaji tipa dunia no lagun darak tadah tagin tulakang si Allah ta'ala, karena wah pindah alam nyawa sini langan alam dunia tipa alam barzah. Tulakang kaji ingkatna farji'na na'mal solihan inna muqinun, tulakang kami niscaya kami akan mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal kebagusan, karena sesungguhnya kami yakin terhadap janji-janji siwah da janji yang tipa kami ingkatna letonong kok na yakin dengan si meninggal dunia sino terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala si badakna ita si Allah ta'ala dalam Al-Quran. Apa janjina? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Muna bagus ta pada gawe li dunia sino, maka da bagus ta dait le dalam alam akhirat termasuk alam kuburno. Wa in asatum falaha. Tetapi muna cengi ta pada gawe li atas dunia sini, maka cengi buruk dait susah tagin dait le dalam alam kubur sino. Ini si yakininna isi dengan seninggal dunia sino, sehingga ngendengnya tulak isi Allah ngendengnya tulak tipa Allah Subhanahu wa ta'ala aki na bau gawe amal-amal kebaikan katna. Tapi ndarak tadah wah dengan siwa meninggal dunia sino, maka ita si masih taicaning kesempatan kesehatan keafiatan isi Allah Subhanahu wa ta'ala sini, maka sila tepada manfaatang selapu apa siwah icaninna si Allah ta'ala le dirita sebagai sarana untuk tapada beribadah ulekna tipa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kembali le tujuan det maksud Allah ta'ala mina ita le atas dunia sini. Kadang-kadang ita tiap hari bilang jelo bilang kelem lupa ta tujuan tetap ina si Allah ta'ala. Padahal dalam Al-Quran wa jelas Allah ta'ala membengita penjelasan tentang masalah tujuan tetap ina si Allah ta'ala. Sering gati para alim ulama, para tuan guru asatirta membeng ita penjelasan tentang masalah tujuan hidup no. Tujuan hidup sino, tujuan penciptaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk tapada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nangka ngumbe caranta ake selapu kegiatan-kegiatan di tingkah laku serta ucapan di perbuatan ta ake na bernilai ibadah ulek na tipa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah angkun ta singgawi ibadah sini sebagai
realisasi atau bukti syukur ta masih ta idupang isi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, salah satu di antara sekian banyak cara kita bersyukur kepada Allah taala adalah dengan cara memanfaatkan seluruh organ dan komponen siara le diri ta, termasuk angkunta tokol le masjid niki, angkunta sembahyang berjamaah baru juga caranta bersyukur ulina tipa Allah. Todok ta ngucapang rukun-rukun qauli itu juga cara bersyukur dengan menggunakan lisan. Awak tanggawe rukun fi'li itu bersyukur dengan menggunakan anggota. Atentang gawe rukun qalbi itu bersyukur dengan menggunakan hati. Kan mudah-mudahan terus tapra istiqomah gawe amal kebaikan det amal ibadah ulikna tipa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi pengantar ta kita semangat jalanin kehidupan niki dengan hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ya macet-macet. Le kesempatan makin niki sedikit yang ingin menyampaikan tentang masalah sujud sahwi. Ita si jari manusia sini, manusia itu asal kata nisyan yang artinya lupa. Yang kok manusia sino engkau na tokol lupa dait salah. Manusia berasal dari kata man dan nisyan, sehingga manusia itu berasal dari man dan nisyan. Gabungan antara man dan nisyan ini diistilahkan digabung menjadi satu, dinamakan wazan manhud, menjadi bentukan kata manusia. Man artinya orang, nisyan artinya lupa. Maka manusia artinya dengan si girang lupa yang kuatna sebutan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al insanu mahallul khata'i wan nisyani. Manusia sino memang tabiatna kuatna tokol salah dait lupa. Maka le kesempatan sini juga waktu enta sembahyang ini ita gawe kesalahan-kesalahan, baik itu dilakukan dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kesalahan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan itu kadang-kadang didasari dengan lupa. Kadang-kadang kita pada lupa. Maka kesempatan makin niki sekedik kita bahas tentang masalah sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif qala Syekh Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sujudis sahwi. Bab pada menyatakan sujud sahwi. As-sahwu lughatan an-nisyanu. Sahwi secara bahasa maknanya adalah lupa. Tetapi antara lupa dengan lapat sahwi, sahwun dengan nisyan itu berbeda menurut ulama. Tetapi kalau dilihat dari sisi makna secara bahasa, sahwi artinya lupa, nisyan juga artinya lupa. Namun sekalipun demikian ada perbedaan di antara keduanya. Ulama mengatakan wa ba'dhum farqum bainas sahwi wan nisyani, dan sebagian di antara ulama mengatakan ada perbedaan di antara lapat sahwi dengan nisyan. Apa arti sahwi? Lupa. Nisyan juga artinya lupa. Tetapi dia punya perbedaan. Di antara perbedaannya, pertama an-nisyanu. Citaran aran nisyan sino adalah nisyanu syai' min aslihi bihaitsu yuhtaju ila hifzi min jadidin. Siaran nisyan sini adalah keadaan manusia lupa le sesuatu dan membutuhkan untuk diulang kembali secara total, ulang kembali langan awal. Ino nisyan. Sementara kalau sahwi maknanya adalah huwallazi la yahtaju ila hifzi min jadidin.
yaitu keadaan manusia si lupa lagu ndekna ula gin ngulangna langan awal. No, yang ko nara istilah le dalam sembahyang sinun ndekna ula ngadu istilah nisyan, tetapi ngadu ya istilah sahwi. Saya munana nisyan ula ita gin ngulang sembahyang namun enta lupa. Munta ngadu istilah sahwi ndek tula gin ngulangin sembahyang no tinggal talanjutanya tapi ula ita nyempurna yang isi sujud dua kali. Sujud 2 kali sino ta'aranin aran sujud sahwi. Ini perbedaan antara lapat nisyan barang lapat sahwi atau sahwun. Nisyan sino yang ulang artinya lupa terhadap sesuatu date ula itagin ngulangna langan awal. Artinya apa? Munta lupa seda wah ya papanu berarti ula ita ngulangna langan awal. Sementara munanisyan munasahwi atau sahwun itu lupa terhadap sesuatu lagu ndek tula ngulangin langan awal, hanya melanjutkan dan menyempurnakannya dengan menggunakan sujud 2 kali sebelum salam. Itu beda antara nisyan dengan sahwi. Yang koler sembahyang ndara istilah nisyan tetapi istilahna lah sahwi. Istilahna sahwi. Ya tarane ran sujud sahwi. Hukmuhu hukum langan sujud sahwi sinongkatna sunnatun, hukumna sunnat. Siaran sunnat sino andai kata ndik tagawe ya ndik naginya bapang sembayang tebatal, tetapi tagawe itu lebih bagus. Kan andai kata misalnya arak beberapa hal jemak sulitna lupa itang gawe beberapa hal sinya bapang ita sunnat untuk gawe sujud sahwi, ternyata kenyataannya juga lupa itang gawe sujud sahwino, maka dinulak batal sembahyang ta. Sehingga sujud sahwi sini pun hukumna sunnat. Perkara sunnat tidaklah membatalkan solat apabila ditinggalkan. Lagu arak tuntutan lain munta ninggalang beberapa hal simina ita sujud sahwi. Tuntutanna adalah ula ita nyempurnayana isi sujud sahwi. Fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidatin. Jadi hukum sujud sahwi ini sunnat, ndekna jari wajib kecuali le saupu keadaan. Arak ya hukum sujud sahwi sino wajib, lagun pada dasarna sujud sahwi sino hukumna sunnat. Nah piran najari wajib hukum sujud sahwi sino engkatna fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidatin, maka tidak menjadi wajiblah hukum sujud sahwi itu kecuali pada satu keadaan. Lesopo keadaan sini wajib hukum ta sujud sahwi. Mbe keadaan si sopo sino wahia sujudul ma'mumi limutaba'ati imamihi, yaitu sujud sahwinya seorang makmum mengikuti sujud sahwinya imam. Artinya apa? Ita si jari makmum wajib hukum ta sujud sahwi muna sujud sahwi imam ta. Ketiman dek nita gawe kesalahan atau ketiman dek nita gawe kelupaan dalam sembahyang, misalnya imam ta gawe lupa dalam sembahyang, kemudian sujud sahwi ya sementara itan di tenggawi lupa dalam sembahyang ikutin imam no, sehingga wajib tengikutin imam. Maka status makmum si ngikutin imam sujud sahwi, hukum sujud sahwi si makmum sino hukumna wajib, sementara imam sino hukumna sunnat untuk sujud sahwi. Nengka ngumbe angkuna kita berasumsi, kita beranggapan kita kan si jari makmum dia tersalah, dia terlupa. Si lupa sino si salah sino imam bayaya be sujud sahwi kah kita jadi tulak kan kita ditulak salah ina misalnya ngetem kita di tara sujud sahwi tokol dang kita waktu tagin salam imam je sujud sahwi batal sembahyang ta si jari makmum sehingga di tara ngikutin imam no angkot naran makmum
ya wajib mengikuti imam. Imam itu artinya asal kata amama. Apa arti amama? Di depan. Ma'mumun segat isim ma'ful yang diikuti atau yang mengikuti si jari mudi. Ya arti makmum, maka wajib yang ngikutin dengan si jari juluna sebagai pemimpinnya yaitu imam. Fa illam yutabi'hu batalat salatuhu nongkatna. Mundekna mengikuti imam makmum sino sujud sahwi batal sembahyangna makmum mino. Mundekna ngikutin imam sujud sahwi makmum sino maka batal sembahyang si makmum. Apapun negawe si imam sino wajib na ikutin si makmum, asalkan si imam tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan sholat. Menenggawe perbuatan-perbuatan sing batalang sembahyang, maka si makmum wajib hukumna mufarokoh. Wajib hukumna mufarokoh. Kan suna wajib karena nyelamatang sembahyangna dengan masa sopir tamati pak jurang, kemudian selapu penumpang mele milu tamati pak jurang kan mate modar itu, maka sila jontlak be selamatang diri arurang be sopir-sopirino terikan dina masalah tono ita nyelamatang diri ta ngeno jua le dalam sembahyang sini andai kata imam sino gawe perbuatan sim batalang sembahyang dan itu dilakukan dengan cara sengaja, maka becat angkunta si jari makmum mufarokoh tanyelamatang sembahyang tamesa ake ndak namilu batal. Nah, lagu andai kata si imam mengerjakan hal-hal yang membatalkan sholat tanpa disengaja dan dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan sholat jikalau imam langsung menggantinya dan menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Maka letene pentingnya jemaah sule mungkin tagin bahas tentang hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Wa mahalluhu, dan tempat sujud sahwi itu katanya ba'da tasyahudil akhiri wa qabla salami, setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam letonong kota sujud sahwi. Wa yafutu bis salami, dan hilanglah kesunatan sujud sahwi dengan sebab salam. Muntawah salam hilang kesunatanna alias ndik nanjurang ita gin sujud sahwi muntawah salam. Misalnya gawe ita perkara-perkara si nyebabang ita sujud sahwi, katakan salah satu sebab-sebab si nyebabang ita sujud sahwi adalah tarku ab'adin min ab'adis sholati, yaitu meninggalkan salah satu ab'ad di dalam sholat. Ab'ad ini hukumnya sunat, karena sunat le dalam sembahyang sino ada dua hayat, dua ab'ad. Hayat engkatna la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha. Munta tinggalangnya si ta'arani aran sunnat hayat sine ndek nasuru ita genti ya barang ndek nasuru ita nyempurna yangna isi sujud sahwi ndek na masalah makun bahasa nuka. Tetapi kalau ab'ad la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, ndek ta kanggo nulakinna atau ngulangna abaat siwah tatinggalang muntawah terlanjur gawe perdu, tetapi ulah ita bareh genti ya atau nyempurna yange isi sujud sahwi muna abaat tatinggalang mbe abaat sino abaat ledam sembahyang luikna sekitar arak balu, arak ngenang pitu, arak ngenang balu. Lagu balu tersebut mbe si balu pertama petokol tahiyat awal, petokol tahiyat awal, kedua bacaan tahiyat awal, ketelu bacaan sholawat tahiyat awal, keempat bacaan wa ala ali le tahiyat akhir, kelima bacaan kunut, keenam pembutang kunut, kepitu sholawat kunut, kebalu pembutang sholawat kunut. No.
Yang ulang, abaat le dalam sembahyang sino luwina ra balu. Ara ngenang pitu dah tapi balu julu. B si balu pertama petokolan tahiyat awal. Kedua bacaan tahiyat awal. Ketelu bacaan sholawat tahiyat awal. Keempat bacaan wa ala ali sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad, bacaan wa ala ali le tahiyat akhir. Kemudian si kelima bacaan doaku kunut. Si keenam pembutang doaku kunut. Si kepitu bacaan solawat kunut. Si kebalu pembutang solawatku kunut. Nah, andai kata tinggalang ta salah sopo le antara si balu ini, maka sunat hukumna ta sujud sahwi bareh sebagai penyempurna terhadap abaat si ta tinggalang. Contohna waktu ta si sembahyang zohor biasana atau asar, tiba-tiba le rokaat kedua, setelah ta sujud kedua langsung bangkit ita untuk tenggawe rokaat ketelu. Ndek tasa tokol tahiyat awal, muntawah tegak butang ndak tokol malik. Artinya misalnya waktu tasi tegak butang sino letonong kok teringat astaga kan sondek waram baca tahiyat awal, ndek wara tokol tahiyat awal bro cangku tokol be ndak tokol batal sembahyang ta. Yang umeng kok na batal karena wah terlanjur ita tama le perdu berikutna. Mbe perdu berikutnya berdiri betul pada rokaat yang ketiga. Ndak gara-gara kita ngerjar perkara sunat perduno seda. Mbe perkara sunat tokol tahiyat awal. Mbe perkara wajib atau perdu pembutang atau berdiri betul pada rokaat yang ketiga. Maka langsung lanjutang tetapi bareh setelah tembaca tahiyat akhir sendik teman salam genti ia atau sempurnayang ya isi sujud sahwi. Tetapi andai kata mundek teman terlanjur gawe perdu ini kanana la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, ndek tulak lanjutangnya, ndek tulak nulakinnya perkara abaat sita tinggalang ini muntawa terlanjur gawe perdu. Tetapi andai kata mundik teman terlanjur gawe perdu, misalnya le rokaat kedua waktu enta sujud si kedua bangkit ita jengkeng wah ita tagin butang ndek tasa tokol jengkeng ita bertalak wah mantale kanan tonong kok ingat bahwa ndek teman tokol tahiyat awal langsung tokol sehingga ndek teman terlanjur gawe perdu be perduna berdiri betul pada rokaat ketiga langsung tokol engkau gawe ya tahiyat awal bareng sholawat tahiyat awal. Nah ini ya kenana taninggalang sebagian daripada abaat. Ini aran abaat le dalam sembahyang luwina raba balu. Pertama petokol tahiyat awal, kedua bacaan tahiyat awal, si ketelu bacaan sholawat tahiyat awal. Lagu batas bacaan sholawat tahiyat awal sino batasna le dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi dikatakan batas sholawat tahiyat awal itu sampai batas sholawat tahiyat awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad titik. Tetapi setiap ada lafaz Muhammad ita le dalam mazhab Syafi'i sunnat tatambahang lapat sayyidina, maka tambahangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik. Dia tulak ngenang wa ala ali sayyidina Muhammad, dia ulak nambah wa ala ali. Alasanna litakhfif engkatna Imam Nawawi untuk memperingan bacaan sholawat tahiyat pada tahiyat awal itu sehingga tidak perlu ditambahkan lapat wa ala ali. Dia tulak nambahangna. Nah, karena nanti kalau ditambahkan berarti memberatkan bacaan sholawat pada tahiyat awal. Sementara tempat memberatkan bacaan sholawat itu pada tahiyat akhir, bukan pada tahiyat awal.
akan batas bacaan sholawat telet tahiyat awal sino cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik selesai engko uras memalik gawe rakaat ketelu. Nah ini tentang tentang abaat. Nah andai kata tinggalang ta salah sopo abaat le dalam sembahyang lon wah terlanjur itang gawe perdunu kota inget ndek tulak tokol ndek tulak nulakinnya malik abaat sita tinggalang ino los wah gawe pogan sembahyang seperti biasa tiba-tiba waktu enta gin salam arak niatakan gin genti iya atau nyempurna yang isi sujud sahwi lon lupa ita sujud sahwi misalnya mbeta lupa gawe abaat mbeta lupa sujud sahwi pas waktu enta si jarak salam pertama salam kedua tonong kok teingat maka wayafutu bisalami maka hilanglah luputlah kesunatan daripada sujud sahwi dengan sebab salam. Jadi luput yang ditulak gin salam illa fi halatin wahidatin kecuali lesopo keadaan sini kanggo ta sujud sahwi setelah salam. Lesopo keadaan ini hanya lesopo hanya sekek keadaan kok tak kanggo sujud sahwi setelah salam. Lain daripada yang sopo ini dia tak kanggo. Tetapi hukum dasarnya hilang kesunatan sujud sahwi dengan sebab salam. Itu hukum dasarnya. Lagu arak pengecualianna kanggo ta sujud sahwi setelah salam agun hanya lesai keadaan. Besai keadaan sino fayakunu ba'da salami bi thalathati syurutin kanggo tasala sujud sahwi setelah salam dengan telu syarat. Nah, sai keadaan sino dengan telu syarat. Mbe syaratna si pertama angkatna ayyusallama nasiyan lisujudi hendaklah dia ketika salam ino adalah orang yang lupa untuk sujud. Ia betul-betul lupa sujud ka engko na salam. Ndek na sengaja ninggalang sujud sahwi sini engko na salam ndek. Ia lupa sujud sahwi engko na salam maka kanggo ya salam sujud setelah salam. Itu pertama syaratnya hendaknya dia lupa sujud sahwi ketika salam. Si kedua syaratna alla yautulal faslu bainas salami was sujudi urfan. Ndekna kanggo terlalu belo jarakna antara salamno barang inget ta sigin sujud sahwino. Ndakna belo alo maka salam wahita assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah. Ule wahita ning balenta. Kan dikuasa sujud sahwi bro. Inta misalnya maka ino ndekna sunnatang ita untuk sujud sahwi setelah salam. Ndakna terlalu belo jarak antara salam barang inget ta si lupa sujud sahwi ino. Kemudian si ketelu alla yatra'a mubtilun lis salati ndak ta padang gawe perkara-perkara sing batalang sembahyang setelah ta salam. Seperti jarak ta salam lon ngentut ita lon melenta sujud sahwi bendek nasah saya wah ngentut ita karena muntagin sujud sahwi ita masih dalam sembahyang ini. Terus nengka ngumpe hukum salam si pertama ini si liwatin teno maka dikatakan wa indaha yalghu salamuhul awwalu maka anggap salam si pertama sino adalah salam yang amakun bahasano itu tidak dianggap salam yang pertama karena ketika ta sujud sahwi setelah salam malik itagin salam maka salam pertama tadi itu tidak dianggap sebagai salam rukun atau rukun tetapi salam yang kedua itulah yang dianggap sebagai rukun karena ketika ta sujud sahwi maka ita masih le dalam sembahyang masih ta dalam sembahyang. Maka dikatakan fayajibu alaihi ayyusallama marratan ukhra maka wajiblah bagi seseorang yang sujud sahwi setelah salam itu untuk salam yang kedua.
Wajib hukumna untuk salam kedua. Sementara salam si pertama ngone ino sendik naman sujud sahwi setelah salam itu tidak dianggap sebagai salam dari rukun salat. Sang muntagin anggap sebagai salam jadi rukun salat berarti dua salam, dua kewajiban salam dalam satu salat. Maka itu tidak dianggap. Nah, ndak anggap ya sebagai salam untuk mengakhiri salat pada salam yang pertama. Salam pertama, kedua si pertama itu jangan dianggap sebagai rukun. Ini deh, kanggo pada salah sujud sahwi setelah salam dengan catatan pira syarat telu syarat. Pertama syaratna tal betul-betul lupa sujud sahwi setelah salam Si kedua endakna terlalu belo jarakna antara salam bareng inget si lupa sujud sahwi Si ketelu adalah ndak tapadang gawe perkara-perkara simbatalang salat, simbatalang sembahyang setelah salam. Sehingga muntagin sujud sahwi malik bahkan tawah batal sembahyang bendik tekanggung gawe sujud sahwi karena sujud sahwi itu tidak ada selain di dalam salat. Maka ketika sujud sahwi berarti kita sudah masih berada di dalam salat itu. Kaifiyatuhu, kemudian tata cara pelaksanaan sujud sahwi adalah sajadatani kasujudus salati. Mungkin biasa sujud 2 kali sebagaimana salat biasa. Jadi ditulah heran. Kira-kira arak imam tembe kita sujud sahwi lah itu atau si rubin arak. Nah jadi wajib taturut itu si jadi makmum. Ndak ke kesalahan imam ini. Dia tulah beketoan. Ndak ke beketoan. Bita batal untuk beketoan. Terus malik paksa diri ditamele nurutang imam karena dia tahu kesalahan imam misalnya kan. Ia nau dirina ita si jadi makmum dia tahu paksa diri ditamele nurutangna bebatal sembahyang ita si jadi makmum. Imam sujud sahwi itang ketemdang tokol ditambeli nurutna tulak ke sujud sahwi masih dia tahu salah ina misalnya ita sejari makmum ndak wajib taturut ya letonong kona wajib hukum makmum sujud sahwi mun dia taturut pongkatna batalat salatuhu mun dia taturut imam sino sujud sahwi batal sembahyang nah kaifiatna atau tata carana seperti sujud biasa 2 kali. Wa yaqulu fihi ma yaqulu fi sujudis salati. Apa tau capang le antara 2 sujud engkatna. Apa tau capang le antara 2 sujud sino? Wa yaqulu fihi ma dan hendaklah ia mengatakan pada kedua sujud itu ma yaqulu fi sujudis salati apa-apa siwah tersebut atau sita baca waktunta singgawe sembahyang biasa. Artinya ulah itu kan tokol antara 2 sujud kan? Ulah itu tokol antara 2 sujud. Ini tokol antara 2 sujud saya sembahyang biasa kan terbaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni dan seterusnya. Tetapi ini aja tokol antara 2 sujud sahwi. Tokol antara 2 sujud sahwi. Apa terbaca? Pada terbaca angkatna. Baca ya. Sehingga sujud sahwi juga sujud sholat juga sujud bedana hanya sujud sahwi itu sebagai penyempurna dari kelupaan dan kepelihan tali dalam sembahyang. Adapun bacaan di antara 2 sujud sahwi, duduk di antara 2 sujud sahwi itu pada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni sampai selanjutnya. Jadi getam kita momot-momot dan kita jarak ta sujud Allahu Akbar ndek tatara baca ketimbang temomot baca ya baca Rabbighfirli wastahsana ba'dhum ayyaqula idza fa'ala sababahu nasiyan. Tetapi andai kata misalnya ita sujud sahwi dengan sebab lupa dengan sebab lupa si paling bagus engkatna menurut sebagian besar ulama wastahsana ba'dhum dan yang paling bagus
bagus menurut sebagian di antara mereka adalah ayyakula, hendaknya seseorang itu mengatakan idza fa'ala sababahu nasiyan, apabila ia mengerjakan sujud sahwi dengan sebab lupa, maka doa sita baca atau bacaan ta sujud sahwi sino subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Kebalikan kita jenab bisi bacaan ta apa? Subhanaman la yanamu wa la yashu atau yansahu kanggo mbembena ino. Munali kita sebutangna subhanalladzi la yashu wa la yanamu. Dia berubah maknana. Tetapi mbeja si biasa wata baca ka sangta keselo lidah bagin bacana ini saingan di toh bacana. Si biasa terbaca subhanamal la yanamu wa la yansahu atau wa la yashu. Subhanamal la yanamu, maha suci Allah. Man la yanamu, yaitu orang yang tidak pernah tidur, wala yansahu, dan tidak pernah lupa. Itu artinya munatina tene subhanalladzi la yashu, maha suci Allah yang tidak pernah lupa, wala yanamu, dan tidak pernah tidur. No, pada itu dibaca, bacaan ini terbaca apabila tanggawe sujud sahwi dengan sebab tak lupa, dengan sebab lupa. Wa amma idza fa'ala sababahu muta'ammidan, lagun andai kata tanggawe sujud sahwi dengan sebab itanggawe perkara-perkara si nyebabang ita sujud sahwi dengan cara sengaja itanggawe na, misalnya sengaja ita ninggalang abaat, maka apa terbaca fayastaghfirullahu fi sujudihi, maka hendaklah membaca istighfar di dalam sujud no. Beda bacaan no, beda penyebab, beda bacaan. Muna penyebabna gara-gara itang gawe perkara-perkara si nyebabang sujud sahwi dalam keadaan lupa, maka kita baca subhanamalla yanamu walayan yansahu. Tetapi muntang gawe perkara-perkara si nyebabang ita sujud sahwi dengan sebab sengaja ita gawe ya. Misalnya sengaja ita ninggalang abaat, karena muntang ninggalang abaat kan dinulak batal sembahyang itu sebenarnya. Lagu sengaja ita ninggalang abaat, maka si ta baca le dalam sujud sino karena fayastaghfirullahu, hendaklah ia beristighfar kepada Allah fi sujudihi, di dalam sujudna. Istighfar ta baca. Muntah sengaja lakukan ndara itu perasa tajenana dengan si malas-malas no, mungkin sengaja no. Aduh kah ibuku tokol yang tada sujud nih, aku repot aku becat sembahyang nah, misalnya sengaja itu seninggalangna, maka pertama pahala kurang mau na, maka si kedua no bacaan sujud sahwina hendaklah beristighfar. Nah ini tentang sujud sahwi. Kah mungkin arak tadi diskusian cukup ndak nabi lalu mungkin penjelasannya bareh tapetana dengan cara diskusi. Sila naik aja lu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sembahyangnya ada dua ini. Pertama dia sudah mendengar pengajian tidak diikuti, terus mendengar dan mengikuti. Pertanyaannya, apakah dia ulang yang mendengar ini tidak mengikuti? Ulang dengan si dalam dia dari makmum. Okay. Karena imam sudah satu, tapi tidak mengikuti. Apakah mengulang sah sembahyang nanti dari makmum atau ulangnya? Wah ya mendengar pengajian lagu. Pertama wah yang dengar si mendengar juga karena mungkin dia mendengar ini
sini kita mendengar, karena dia waktu dengar kan, Ya. nah dia milih ikuti. Apakah si pendengar ini wajib ke dia ulang sholatnya atau sah ya? Terus yang kedua kaitan masalah sudah salam kita dalam sujud sahwi. Nah salam pertama, kedua. Nah apakah mungkin karena dia lupa? Aku Allah salam ke kanan ke kiri, lah arah itu gawe apa? Aku ada nama gawe sih sahwi itu sempurna kan? Sah atau sempurna? Sah ya atau bau kita kesempurnaan itu. Oke. Sekali aja deh, lupa telon. Oke. Pertama, ada orang yang kondisinya tidak ingin sujud sahwi dengan dua keadaan. Pertama, keadaannya wah yang dengar pengajian lagu ndek namele gawena sujud sahwi sino atau ndek namele nurutang imam ketika sujud sahwi, maka hukum sembahyangnya batal. Hukum sembahyangnya batal. Sehingga ini keterangan karena apa? Karena wa yafutu fa illam yutabi'hu batalat salatuhu. Jikalau si makmum itu tidak mengikuti sujud sahwinya imam, sekalipun makmum itu tidak tahu penyebab sujud sahwinya imam, maka batalat salatuhu, batal sembahyang si makmum yang pernah mendengarkan hukum itu. Wajib neulang sembahyangnya, karena batal, yang namanya batal kan tidak disahkan itu sholat yang diikuti bersama imam yang mana dia tidak mengikuti imam sujud sahwi, maka wajib nak kodok ya. Misalnya minggu yang lalu ino nande nagawe ya atau nande naran nurutang imam, maka wajib nak kodok. Jadi segala perkara kewajiban yang luput waktunya wajib hukumnya dikodok, termasuk zakat. Ini kan apalagi sembahyangnya perkara wajib kan. Nah, muna liwat waktuna hukumnya kodok. Nah, tapi masih waktunya bukan kodok lagi, tapi ulang dia hukumnya. Misalnya sembayang Isya belo waktu ini Isya ino mulai hilangan tenggelamnya syapak merah sampai dengan sebelum masuknya fajar sodik di ngari jam 2 kanggo sembayang Isya saya tegin bala itu saya nggak masih waktu Isya ino no. Nah andai kata misalnya ngone le masjid no misal waktu sembayang Isya ndek namele nurut imam sujud sahwi lon ngateng-ngateng ya ibuk tokol ngetem ngantina imam salam kono milu salam, maka batal sembahyang. Terus bareng ingatnya ya, oh tentu ingatku ngkat pengajian, maka kanggo negawe ya, tapi itu tidak hukumnya kodok, hukumnya adalah mengulang sholat. Kodok itu engkau najatuh kodok apabila waktu pelaksanaannya lewat, namun lempas waktunya jatuh dihukumi kodok. Yang kedua, kondisinya dia tidak pernah mendengar hukum, kemudian dia tidak ikut, dia nawah dengar hukum, kemudian dia namele ngikutin imam sujud sahwi, lonia getem imam sujud sahwi, salam, maka dia nama masalah sehingga yang dia nara hukumna dengan sindik nara nenau. Dalam kaidah disebutkan yunazzilul majhul manzilatal ma'dum, sesuatu yang tidak diketahui itu tidak ada hukumnya. Tetapi jangan ndak aja ndik tahu ngono. Ndak sengaja ndik temile tahu. Nah, lagu ini jendara alasan ten ditemile tahu sehingga sebaka gurun tengah ajar itu. Sang mungkin dengan si ndek ini tahu nonok dengan si ngolo le pedalaman Kalimantan. Ndek nawah gita sinar matahari no. Sang mungkin tono mungkin kuat alasanan ndek ini dena tahu menau tentang masalah hukum. Lagu nita janana mungkin terutama le Lombok, ndara gawa petang le Lombok kan, di ndara penghuni gawa sang dara alasan tagin mina diri tan di tuah nuntut ngelanyat. Si kedua no media sosial kok tengaji luwe kan. Nah, tetapi itu hukum dasarnya seandainya memang dia betul-betul tidak tahu dan tidak mengikuti imam untuk sujud sahwi,
maka manzilatal ma'dum itu tidak ada hukumnya, sah sembahyang. Sah le sementara ino, tapi munawah naunya maka dia sah berikutnya. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi, lupa teh baik. Oh ya. Ya. Baik. Salatnya tetap sah sekalipun dia meninggalkan sujud sahwi, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dia meninggalkan abaat kemudian meninggalkan sujud sahwi, salatnya sah. Sah salatnya, hanya saja kurang sempurna. Nah itu, kurang sempurna, sehingga kesempurnaan salat itu atau kesempurnaan ibadah itu hanya diraih dengan beberapa komponen. Pertama, harus lengkap syaratnya, kedua lengkap rukunnya, ketiga lengkap sunat-sunatnya. Nah, abaat ini termasuk sunat. Kalau ditinggalkan maka kuranglah nilai sholatnya. Sah sholatnya, tapi ndekna pada nilainya isi dengan si gawe sujud sahwi. Nah, itu jawabannya. Ada? Oh ya. Jadi terkait dengan maratur Ustaz, ragu-ragu tentang tahu apa salah imam maupun sujud sahwi, jadi beliau sistem mubarakah lanjut ke salat mengikuti imam karena langkah tadi. Yang kedua, ulang dulu, ulang di tiap kepada surah. Kedua kan itu Si pertama. Sunat. Nah mungkin kita ragu-ragu dua si sujud baru atau sa'i kita ragu niki Pak Ustaz. Waktu nda si sujud sahwi atau sujud apa? Waktu sujud perdu niki. Oh nggih. Nah mungkin niki serta sedentik atau mungkin langkah untuk menyempurnakan sembahyang. Serta apa sih terganti gara-gara kita lupa sujud kita ragu dua si sujud baru atau baru. Nggih. Gimana? Si pertama, Bro? Si pertama kan kita ragu apa ke lupanya si mangam pun saja ke sujud sahwi saja. Nggih. Jadi gelis sistem perakah do deta nani lanjut kita di tuan minggu jadi sudah lanjut sujud sahwi itu gelis sistem perakah ampun lanjut setiap pribadi sembahyang. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bapak pertama tentang masalah ita ragu tentang penyebab imam melakukan sujud sahwi. Ita si jadi makmum ragu terhadap apa sebenarnya penyebab imam ini sujud sahwi, sehingga ita ngambil tindakan untuk mufarokoh dari imam dan menjelaskan serta menyelesaikan sholat sendiri gitu ya. Maka mufarokoh ini mempunyai syarat dan ketentuan. Salah satu ketentuannya adalah jikalau makmum mengetahui imam itu batal, wajib hukum makmum mufarokoh. Kalau dia tidak mufarokoh, sementara dia mengetahui imam itu batal sholatnya, maka ikut batal sholatnya. Letono hukumnya wajib mufarokoh. Nah, tetapi ada juga ketentuan makruh hukum makmum itu mufarokoh jikalau itu tidak didasari oleh dasar-dasar. Misal seperti ini, itu ita ragu kita imam apa sebenarnya si nyebabangnya sujud sahwi. Imam ini dia tahu penyebabnya. Maka ketika kita mufarokoh dan menjelaskan serta selesai yang sembahyang mesa-mesa, hukumnya makruh. Karena kita harus meyakini dan husnuzon kepada imam selama kita sebagai makmum tidak mengetahui imam itu batal, tetap wajib kita ngikut imam. Jikalau kita mufarokoh dengan tanpa alasan yang kuat, maka hukum mufarokoh kita itu makruh. Apa karena makruh ndara gawenta sembahyang kita lalah diri. Karena makruh itu maknanya la yusabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. La yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa yusabu ala tarkihi. Ndek nambeng pahala bagi dengan singgawi no. Ndek na
ndek nambahin pahala bagi dengan singgawina lagu mau pahala bagi dengan sininggalangna. Tinggalang perkara makruh kalau memang tidak ada dasarnya mau ita pahala. Mun tagawe perkara makruh tanpa dasar ndara papa mau ta berdosa ndek pahala ndek ngono. Ba apa mau ta balalah diri lalah nundungke ngono. Itu jawaban yang pertama. Jelas ya? Jawaban yang kedua, ita lupa tentang jumlah sujud tane 2 kali ke ku sujud atau sekali tengano. Nah, maka cara tenggentinya genti serakaat itu paling aman. Genti serakaat. Karena apa karena dalam keterangan man syakka fi adadi raqaatin, barang siapa yang ragu tentang jumlah rakaat yang dikerjakan, salasan arba'an, 3 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat ke 4 rakaat wah gawe ku ningkatna, maka fal yubna alal yakin, maka tanamkan bangun keyakinan itu salasan 3, ambil yang rakaat yang terkecil, ambil rakaat terkecil tabihi wasajadil sahwi anha, kemudian sempurnakan 1 rakaat lagi dan lengkapi dengan sujud sahwi, cukup itu sekalipun 1 sujud, tapi bagusnya itu 1 rakaat saja pakai untuk menggantinya. Itu. Nggih, sila. Sujud sawi imam makmum yang ambil sujud sawi ternyata bapak sujud sawi ternyata sahabat bapak. Nggih. Terus waktu salah si bapak diambil sujud sawi sebelum salam itu kan. Terus marah kasrah proses dimulai tiba-tiba assalamualaikum imam terus salam ke kiri ingatkan diri sujud sawi terus waktu salam ke sujud sawi imam padanya pada sembahyangna jika sudah imam nawar salam ke sujud sawi atau sudah mana salam Nggih, enggak nah? Oh, enggak. Cukup? Oh. Ya, selama makmum dalam sembahyang wajib mengikuti imam. Nah, makmum imam salam pertama, salam kedua. Nah, di sana dia ingat bahwa di nara sujud sahwi, kok sujud sahwi, maka makmum juga wajib mengikuti imam. Karena muna sujud sahwi ya masih le dalam sembahyang ino. Siaran sujud sahwi ino le dalam sembahyang tokna. Nah, ndek nara sujud sahwi le luar sembahyang. Sehingga makun kat singone sampai yang teno salam si pertama andang kanan andang kiri, si pertama ngone ino itu tidak dianggap sebagai rukun, tetapi salam setelah sujud sahwi itulah sebagai rukun penutup salat. Itu jikalau dilakukan sujud sahwi setelah salam, maka salam yang pertama andang kanan andang kiri itu tidak dianggap sebagai rukun. Kan ngangkat kitab bro nih. Apa ungkatna? Wa indaha yalghu salamuhul ula fayajibu alaihi ayyusallama marratan ukhra. Maka hendaklah itu dianggap muntanganang bermain-main batal ya sembahyang benu. Itu tidak dianggap salam pertama itu sebagai rukun, tetapi salam yang kedua itulah hukumnya wajib, itu sebagai penutup salat. Maka bagi makmum juga tetap yang ngikutin sujud imam, sehingga masih yaitu di dalam salat. Masih di dalam salat sekalipun dia sudah salam pertama. Karena kalau sujud sahwi itu berlaku di dalam sholat, tidak ada sujud sahwi di luar sholat. Tehna sujud sahwi imam berarti masih dalam sembahyang ini ngeno. Deh. Maka kita yang menjadi makmum juga harus mempunyai pandangan yang sama dengan imam, menganggap salam yang pertama itu tidak sebagai rukun penutup sholat. Itu cukup deh. Nah, cukup kah arah kegiatan tiang soalnya? Arah kegiatan.
Atau ara sake oke. Terakhir oke. Deh, terakhir dong. Ini kadang-kadang kita apa namanya itu setelah membaca iftitah apa namanya itu kadirang itu, nah kita membaca kadirang, kadang-kadang kita selesai kadirangnya itu kadang-kadang lupa membaca Al-Fatihah. Apakah itu tidak sah sembahyang kita diganti dengan sujud sahwi? Kalau diganti dengan sujud sahwi, Idam de dalam baca kabirang. kabirang nanti selesai baca kabirang dulu baca Fatihah langsung kita ruku. Nah, kira-kira itu sah sembahyang ataupun kita sujud sahwi? Oh, sembahyang Pak kabirang jepayu ya. Patehan di payu ngono. Lupa. Maka solusinya adalah segera datangkan Fatihah itu. Kapan didatangkan? Selama kita ingat, tapi harus dalam keadaan berdiri. Karena Fatihah itu dibaca harus dalam keadaan berdiri. Piranta berdiri, bangkit daripada ruku itu langsung baca Fatihah muntah ingat letono. Nah itu salah satu yang menyebabkan sujud sahwi adalah yang pertama itu fi'lun ma yubtilu amduhu, yaitu pekerjaan yang apabila kita kerjakan dapat membatalkan sholat. Pekerjaannya ninggalang Fatihah ini kan membatalkan sembahyang kan? Ninggalang sembahyang. Tetapi kalau dilakukan secara sengaja batal sembahyang ta. Wala yubtilu sahwuhu idza fa'ala nasyan. Lagun dekna batal sembahyang ta munta tinggalang Fatihah dalam keadaan tidak sengaja alias lupa. Itu salah satu yang menyebabkan sujud sahwi yang pertama. Maka piran tegawe ya, maka munta lupa membaca Fatihah ketika tasimbutang sendik teman ruku, pas ita si bangkit langan ruku na waktu ta'tidal engko baca Fatihah. Memang sebenarnya tekanggum beluang rukun ini letono kenga i'tidal ini rukun pendek. Ingatkan rukun pendek dalam sembahyang ada dua. Sai i'tidal dua tokol antara dua sujud di tekanggo belu sebenarnya tono. Nah, andai kata ukuran ta pada i'tidal mangkun ukuran ta baca Fatihah batal sembahyang ta. Tapi itu jikalau dalam keadaan normal. Tapi jikalau dalam keadaan tidak normal seperti kita mengantisipasi sembahyang tagin batal gara-gara ditambaca Fatihah, maka tidak masalah kita membaca Fatihah setelah i'tidal. Maksud yang misalnya bangkit langan i'tidal sami'allahu liman hamidah, ara pada bacaan belu Fatihah si belu doa ante i'tidal Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur al wa mil'u mas syi'ta min syai'in ba'du ahlu thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Bacaan tanggero pakang misalnya tono menyebabkan pada belu bacaan ta si i'tidal isi bacaan ta Fatihah batal sembahyang. Itu kalau dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal seperti ini, maka dekna batal. Dekna ngube-ngube na belu sekedi karena itan jaga kemudaratan si lebih beli ketimbang nagin seda sembahyang ta. Mun tangin baca Fatihah sementara ingat wah ita lupa batal ya. Mun tangarurang di ita cukup pangta si sujud sahwi dekna bau. Sehingga sujud sahwi itu tidak bisa menutupi rukun. Rukun itu harus diganti dengan rukun. Terus ya rakaat kedua kita asana kita membaca Fatihah rakaat pertama akan kita boleh sih kita tambah rakaat. Dedula nambahnya sehingga ini Fatihah ini bukan rukun fi'li. Sementara menambah rakaat itu termasuk rukun fi'li. Nah, cukup baca ya piranda ingat. Nah, itu kenana ata biha in zakarahu, datangkanlah dia jikalau diingat. Niatang si bacaan Fatihah pertama niatang ya bacaan Fatihah sudah lupa. Tetapi andai kata munda deragu gati ini ndana masalah ada tambah rakaatna. Nah, munda ragu gati. Sehingga ngenongkat keterangan kan fa in syakka adada rakaatin, munta ragu terhadap jumlah rokaat atau ragu itu misalnya naka double ku baca Fatihah 2 kali ku baca ngombe kun-kunnya, maka tidak masalah ada rombok rokaat sebagai solusi, tetapi bareh sempurna yang yesi sujud sahwi
luwih caranta, luwih langanta. Cukup. Lalu le pertemuan berikutnya masih nih pembukaan tentang sujud sahwi masih belum pembahasan ini. Di teman penyebab sujud sahwi arah 4 ini arah seki bersebutan ninggalang abaat masih luwe. Kemudian fungsi sujud sahwi ini seperti apa? Kanggo ke nutupi kekurangan si liwat, kekurangan si datang barang kekurangan si arak le dalamna. Nah ini buik barang daun tabahas. Cukup deh karena arah kegiatan tiang niki mohon maaf. Det kurang lebih sang nara kekurangan, kesalahan det kekhilafan yang mohon maaf sebelik-belikna. Sebelum kita akhiri, kita nihat hadiah pahala Fatihah, nunas pahala Fatihah tipe Allah Ta'ala tahdihang si pertama tipe salapu gurunta, siwa pabda bimbing ngajar ita baik si masih hidup ataupun si meninggal dunia. Lahumul Fatihah. Si kedua tipe ita pada selapu tadi selapu keluarga enta si masih dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan janin kesehatan keafiatan si Allah Ta'ala. Dit mudah-mudahan si janin ate si sabar si Allah Ta'ala. Kemudian tipe selapu keluarga enta suan junum bilin ita nama papu balu anak beja jarinta, mudah-mudahan janinnya tempat yang lapang di dalam kuburna, tampunin segala macam dosa kekhilapan dit kealfaanna. Dit mudah-mudahan janin maghfirah serta keredaan isi Allah Ta'ala. Lana walahumul Fatihah. Si terakhir tipe selapu keluarga enta selalu meta rezeki melalui merantau meta rezeki baik tipe luar negeri, dalam negeri, luar daerah, dalam daerah. Dia selapu semeton jarinta nak bija jarinta selalu nuntut ilmu, mudah-mudahan janinnya ilmu si bermanfaat, dit ilmu si barokah. Lahumul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sila takhirin isi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila sabilil mannan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.